Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang sahabat-sahabat semua dalam pertemuan yang membahagiakan ini dalam sesi dialog self inquiry yang biasa ditemani oleh Bang Dame. Kalau yang lalu-lalu selalu ditemani Mbak Nadia, kali ini bersama saya Himawan sebagai host dialog kita hari ini. Nanti selama 1,5 jam ke depan, saya akan menemani sahabat sekalian bisa ngobrol bareng Bang Dame tentang apa itu self-inquiry, bagaimana self-inquiry bisa membantu kita dalam menyikapi banyak fenomena kehidupan. Sebelum kita mulai, kita hening sejenak. Mari kita hening dengan membaca Al-Fatihah, memohon agar pertemuan hari ini membawa manfaat bagi diri kita. Dipersilahkan, mari kita bisa hening sama-sama dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sapa dulu Bang Dame. Bismillah. Ya Bang, kita Ya, ngobrol. yuk. Iya, oke. Silakan Mengalir Mas. aja tanpa tema. Iya, iya. Seperti kayak kita suka ngopi bareng dengan obrolan-obrolan yang dalam. Insya Allah bermanfaat gitu ya. Iya, amin. Yes. Saya mohon izin Bang Dame untuk membuka sesi hari ini dengan satu kalimat yang kita masukin di flyer itu tentang apa itu self inquiry ya. Saya bacakan saja ya. Self inquiry adalah praktek penyelidikan diri untuk mengalami sang diri dengan terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada diri. Apakah ini? Siapakah ini? Apakah itu? Siapakah itu? Apakah aku dan siapakah aku? Ujung dari penyelidikan ini adalah aku tahu siapa diriku. Aku tahu apakah aku. Aku sadar diriku yang tidak berubah. Aku sadar diriku yang person. Itu ada appearance self atau imaginary self. Gitu Bang. Nah, ini nanti by the way kalau di tengah obrolan kita nanti ada pertanyaan atau ada yang ingin sharing silahkan chat. Insya Allah nanti kita akan ada kesempatan untuk kita bahas. Sebagai penjelasan awal nih Bang, self inquiry ini jadi apakah itu mirip ataupun sama atau beda dengan introspeksi, mawas diri gitu Bang? Atau koreksi atau apalah yang kita sebut dengan melihat muhasabah gitu ya, kekurangan diri sebagai person gitu. Silakan Bang. Ya, terima kasih Mas Himawan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita aturkan kehadirat Allah. Malam ini kita kembali bersama-sama dialog, belajar bersama, boleh dibilang bermeditasi bersama. Watawasau bil haq, watawasau sobar. Semoga malam ini teman-teman yang hadir di sini adalah memang yang ditakdirkan untuk bisa bersama-sama di sini belajar. Dan semoga saya juga bisa menemani teman-teman untuk bisa menyelidiki diri kita masing-masing. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita, dalam tradisi agama besar, khususnya Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ingin mengulangi kembali teman-teman ya, dan tidak bosan-bosan kita ulang dan
tanyakan lagi, selidiki lagi, apakah sama self-inquiry ini dengan muhasabah gitu ya. Sebelum ke situ Mas Himawan, saya ingin kenalkan lagi ke teman-teman. Self-inquiry ini identik dengan satu tokoh guru atau orang suci namanya Sri Ramana Maharishi. Ya. Jadi Sri Ramana Maharishi itu tokoh yang sangat terkenal. Ya, ini Ramana Maharishi. Beliau itu yang dikenal di dunia yang mengenalkan self-inquiry. Ya, beliau yang dikenal yang dipadankan dengan self-inquiry. Nah, suatu hari pada waktu beliau umur 16 tahun, di rumah omnya Mas Himawan, beliau itu tiba-tiba takut mati, sakit takut mati gitu. Nah, pada saat kondisi takut mati itu, di situ tiba-tiba secara intuitif beliau bertanya, ini siapa nih yang takut mati ini gitu. Yang takut mati ini siapa gitu. Dia selidiki, terus dari dalam dirinya seperti ada satu dialog gitu. Ada diri dia yang takut mati, Mas Himawan. Ada diri dia yang menyaksikan yang ngobrol itu, yang disebut dengan sang saksi gitu. Jadi ini esensinya nanti teman-teman sekalian. Bertanya, ini siapa nih aku yang merespon ini? Siapa nih aku yang marah ini? Siapa nih aku yang sedih ini? Siapa nih yang aku khawatir, yang gelisah, yang cemburu gitu. Bahkan kita tanya juga, apakah badan ini aku yang sebenarnya gitu? Apakah si Dame itu aku yang sebenarnya? Apakah saya sebagai ayah itu aku yang sebenarnya? Apakah aku sebagai istri ataupun ibu, suami, kakak aku yang sebenarnya? Nah, uniknya self-inquiry ini Mas Himawan, kita sampai pada satu penyelidikan dan kita menemukan aku yang tidak lagi dipertanyakan gitu. Saya ulangi ya, aku yang tidak lagi bertanya gitu. Nah, di momen tidak ada lagi pertanyaan, di ultimate self gitu kan, ujungnya itu, di situ tiba-tiba yang ada hanya keheningan. Keheningan, silent, kalau di Jawa namanya suwung. Nah, saat kita suwung itu, no mind kan. Kalau sudah tidak ada, sudah no mind, nggak ada aktivitas, nggak ada lagi identitas yang dilekatkan kepada aku. Gitu ya. Nah, disitulah Sri Ramana Maharishi sadar kok aku yang ini nggak pernah berubah dan selalu tenang gitu, peace. Nah, disitulah mulai disebut inilah aku yang sebenarnya, true self. Atau belakangan ini suka saya sampaikan juga ini yang disebut dengan kesadaran yang sadar dirinya, being aware of being aware gitu. Ataupun awareness itself gitu. Sang sadar gitu. Nah, nama lainnya itu ya aku. Nah, begitu udah sampai ke situ, Mas Himawan, nggak introspeksi itu. Kalau introspeksi, benar nggak sih aku? Nah, itu kan masih ada perdebatan tuh. Ada baik, ada buruk. Ada suka, ada duka gitu. Makanya teman-teman sekalian, self-inquiry ini disebut juga direct path. Jalan langsung gitu. Direct path, direct experience gitu. Langsung ke core-nya gitu. Nah, ketika Sri Ramana Maharishi mengenalkan self-inquiry, yang beliau ketahui atau recognition atau realization melalui pengalaman langsung, dikenalkan kepada orang-orang yang mendatangi beliau dari berbagai negara, dari berbagai sudut dunia ini, tapi orang tetap tidak ingin begitu, tidak mau langsung. Makanya diberikan lagi pendekatan agama. Nah, pendekatan agama itu dualitas lagi. Disitulah muncul lagi ada penyembahan, ada Tuhan yang disembah, ada aku yang menyembah, hamba, ada Tuhan.
Nah, Tuhannya ini apa nih? Coba, kalau kita misalnya self-inquiry sekarang nih teman-teman. Kalau selama ini saya bilang saya menyembah Tuhan, Tuhannya itu apa gitu? Apakah nanti kalau kita berani selidikin ya, Tuhannya itu adalah sebuah deskripsi mental gitu. Sebuah pemahaman yang dicokokin dari kecil kepada kita sebagai Tuhan yang datang dari informasi dogma gitu. Gitu kira-kira. Jadi itu sebabnya kalau salah satu muridnya Ramana Maharishi Papaji, nggak semua orang berani self-inquiry Mas Imawan. Akhirnya balik lagi yoga, sadhana, sholat, prayer gitu. Ada dualitas. Apakah salah? Nggak salah gitu. Tapi kalau saya ditanya Mas Imawan, gimana Bang Dames setelah mulai praktek self-inquiry? Oh, ini dahsyat banget. Kita nggak bertanya lagi, nggak nyari-nyari lagi. Terus gunanya agama, gunanya sholat, prayer apa? Ya justru itu bagian dari saya standing as awareness gitu. Makanya kalau kita refer ke Quran, puncaknya sholat itu ingat aku gitu. Akimis sholat tali jikri gitu. Bahkan di surat Toha, surat 20 ayat 14 kan, surat Toha ayat 14 itu dikatakan, Innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, aku ya. Nah, ini akunya ini bukan aku yang selama ini kita anggap ya. Kan semua orang ngomong aku. Tapi aku yang dikatakan di teks ini, aku yang akunya Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Coba apa kurangnya lagi tuh Mas Imawan? Jadi sholat itu untuk ingat aku gitu. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan perspektif Islam, karena kita ke mayoritas Islam, syahadat, sahnya Islam kita kan harus ada pernyataan asyhadu alla ilaha illallah. Lateral meaning, aku bersaksi tidak ada Tuhan ilah. Nah, Tuhan yang mana nih? Ya, Tuhan itu apa yang menjadi perhatian kita. Pay attention. Duit, orang, masalah. Itu menarik perhatian kita sehingga dia ngatur hidup kita. Sehingga dia kita sembah. Itu kita netikan. La ilaha. Aku harus sampai pada satu kesaksian. Kesaksian itu boleh dibilang juga Mas. Realization. Tidak ada ini Tuhan. Tidak ada Tuhan. Illallah. Kecuali ya aku Allah itu. Coba, ini kan clear banget gitu. Nah, saya bahkan sekarang setelah di fase ini, Mas, kalau syahadat kita itu tidak kita selidiki, verifikasi, nggak kita verifikasi, kan kalau kita dapat ini ke bank misalnya kan ada verifikasi kan gitu kan. Atau, nah sekarang syahadat kita ini nih teman-teman, kita coba verifikasi. Kalau mengucap saja kan itu sama seperti orang ya baca bismillah tapi tidak ada ya kehadiran aku gitu. Dapat ya teman-teman ya. Jadi karena itu penting banget self inquiry. Jadi perbedaan antara self inquiry yang dimaksud ya yang diajarkan Ramana Maharishi ini yang sekarang juga kita belajar bersama itu sebenarnya sama dengan ma'rifatullah. Sama dengan syahadat, Mas. Kan di Islam itu ada ikro, ada ikro. Ikro itu kan penyelidikan sebetulnya. Coba, apalagi maknanya ikro selain penyelidikan. Kalau kita artikan ikro baca, ntar baca tulisan, baca mushaf Al-Quran itu tok. Tapi kalau kita maknai ikro itu menyelidiki, coba. Menyelidiki pakai panca indera, pakai pendengaran,
pakai pemikiran, pakai perasaan, pakai intuisi gitu. Objek. Jadi Iqra itu masih cenderung objek yang diselidiki. Kenapa ya aku benci sama orang ini? Benci ini apa sih bentuknya? Eksistensi benci ini apa sih? Fisik atau pikiran atau imajinasi? Itulah self-inquiry, Mas. Sampai ke core-nya, sampai ke the ultimate gitu. Yang tidak lagi ditanyakan lagi. Nah, yang tidak ditanyakan lagi itulah sebetulnya sang kesadaran. Aku namanya itu aku. Karena itu kalau dikaitkan dengan hadis yang populer dari para sufi, man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, sungguh dia mengenal Tuhan. Nah, kalau di konsep filosofi, di tasawuf, pasti Mas Imawan juga tahu, ada Tuhan yang imanen, ada Tuhan yang transenden. Kalau di Christianity dikatakan aku dan Bapa satu. Kalau kita teliti hakikatnya kita, nature-nya kita, aku bukan, kalau badan nggak ada sisanya apa? Pikiran, perasaan. Cara untuk menyelidiki pikiran dan perasaan, close your eyes, tutup mata aja. Pegal-pegal itu apa? Sensasi. Muncul gambar di pikiran, image, touch, feeling, perception. Nah, yang mengamati pikiran ini apa gitu? Itu semua harus kita praktekin langsung. Nah, begitu kita dapat hakikat diri kita, terus kita coba buka mata kita, kita saksikan. Ini apa nih yang tampak secara lahiriah? Alam semesta yang maha luas ini. Itu juga hakikatnya adalah wujud itu gitu. Dalam bahasa Al-Qur'annya, bahasa tasawufnya wujud. Wujud itu apa? Ya sat gitu kan, sat. Wujud itu adalah cit gitu. Kesadaran. Sat cit, wujud kesadaran, dan itulah kebahagiaan. Makanya mereka yang sudah sadar diri sejatinya, true self, I am itself, nggak bisa tidak, pasti bahagia. Bahkan you are happiness itself. Kamu adalah damai itu sendiri. Damai nggak pernah pergi lagi gitu. Pada saat yang sama, damai itu ketika dia aktif itulah compassion. Itulah excitement, itulah love. Nah, begitu dia bertindak, itulah jadi dharma. Tapi bukan pakai pikiran pamrih lagi. Nah, bukankah ini sangat mendasar, teman-teman? Nah, kalau Mas Himawan sudah punya praktek itu, di situ nanti pelan-pelan Mas Himawan juga akunya Mas Himawan, sang akunya itu akan sadar, apa sih Himawan ini kan gitu. Maka apa ini? Siapakah ini? Di situ kita lihat, oh si damai itu apa sih? Ketika di sini teman-teman ada 31 orang. Misalnya kita sering ketemu secara online, Zoom. Ya misalnya Mbak Rudia. Saya secara fisik belum pernah offline ketemu Mbak Rudia. Tapi Mbak Rudia ketika disebut Bang Dame gitu, ada sosok maknawi di benaknya gitu. Itu apa? Apa yang membentuk itu? Apakah itu aku yang sebenarnya gitu? Nah ini terus terang kalau teman-teman di sini sudah mulai jujur, open praktek self-inquiry, pelan-pelan semua yang kita sebut suffering, masalah, itu gone gitu. Appears, disappear gitu. Appear, disappear. Gitu kira-kira. Ya. Jadi ada dua jalur nih. Ada direct path, ya, self-inquiry. Ada sadhana, dualitas. Apakah guru-guru yang sudah awakening itu tetap menghormati agama? Tetap. Mereka menjadi penyembah, mereka menjadi bakta. Abdullah kalau Nabi Muhammad bilang, aku Abdullah. Padahal Nabi Muhammad udah sadar dirinya itu satu dengan yang maha. Tapi dalam konteks
penampilannya, appearance-nya di dunia, di zamannya dalam space and time. Beliau juga kena tusuk, berperang, juga seperti manusia biasa. Tapi udah sadar gitu jati diri. Ini sangat menyelamatkan. Dan di sini tidak ada hierarki, Mas. Itu loh keunikan teachingnya Ramana Maharishi ini. Iya, betul. Saya kadang meyakini dalam konteks peradaban, kenapa Tuhan mengutus ada sosok Ramana Maharishi, itu mungkin untuk orang-orang yang betul-betul jujur total, aku mau Tuhan gitu. Itu baru berhasil self inquiry. Kalau masih pingin petantang petenteng, belum mantuk, agak susah masih mawar. Kalau waktu saya ke India ketemu Muji, beliau nulis buku kecil judulnya Invitation to Freedom. Undangan untuk freedom. Sama ini aja yang diulang-ulang, Mas. Dan saya meyakini, Mas, kalau dalam Islam ada rukun Islam 5, haji itu invitation to freedom. Makanya dia rukun kelima. Kalau orang sudah berani secara hakiki haji, dia udah berani meninggalkan identitas palsu. Ya enggak? Saya harus berani simbol identitas ego itu kan pakaian. Saya ganti jadi pakaian ihram. Saya nyatakan, saya ingatkan diri saya, labbaik Allahumma labbaik gitu. Terus dalam Islam ada simbol Ka'bah. Saya tawaf gitu, anti clock gitu. Karena clock itu masih perhatian kita keluar kepada objek. Nah, kalau anti clock, attention-nya bukan ke objek, tapi ke subjek gitu. Mutar 7 kali kan? Nah, di pusatnya itu ada 3 simbol. 1 Hijri Ismail. Bagi saya Hijri Ismail simbol dari penyerahan total, Mas. Siap mati dong disembelih. Self-surrender. Pasrah. Namanya makom Hijri Ismail. Di situ juga ada makom Ibrahim. Sudah nyatu kesadarannya dengan Tuhan. Kalau kita kutip Ibnu Arabi, Ibrahim dengan Tuhan seperti kain dan warna. Nah, Simawan misalnya bajunya itu warna biru atau apa itu? Biru ya? Biru, Pak. Biru. Melihat kain, melihat warna. Tapi kain bukan warna. Itu makom Ibrahim. Makom cinta tauhid. Baru Hajarul Aswad, kehidupannya itu sudah dirangkul oleh nama rahim gitu kan. Hajarul Aswad itu simbol rahim. Ini esensinya Mas Himawan. Jadi udah dapat ya. Ini melampaui diri psikologi, diri sosial, imaginary self, diri individu, melampaui. Jadi bukan cari ketenangan gitu nih, Bang. Biasanya kan gitu ya. Meditasi gitu untuk tenang. Ini lebih dalam lagi gitu ya, Bang. Bukan Nah, personality kalau yang pengen tenang. kalau ketenangannya itu adalah our nature, hakikatnya kita, bisa dibilang itu. Saya mencari ketenangan itu saya kembali kepada aslinya saya. Bukan ketenangan yang tergantung mood, feeling. Ketenangan yang tergantung atribut sosial, bukan. Makanya orang yang sudah praktek self-inquiry, ya contohnya Sri Ramana Maharishi lah. Atau kita juga kalau kita lagi jadi standing as awareness, Mas Himawan. Bahagia kan nggak perlu dicari kemana-mana lagi. Nah, latihannya nanti, praktiknya dalam kehidupan, akan tetap datang fenomena dualitas. Yang tampak secara fisik, sekarang juga digital, virtual reality. Terus yang lebih penting saat kita tutup mata, ada dualitas, appears in your mind. Baik, buruk, suka, nggak suka. Nah, sang penyaksi dualitas ini yang harus kita. Makanya saya bilang, attention to subject. Bukan lagi attention to object, tapi attentionnya to subject.
silakan praktek. Ya. Coba misalnya Mas ya, kita lihat ya salah satu apa ya, dia. Ini kan Mas Hismawan juga kutip nih ya, kelihatan ya. Nah ini coba Mas, ini kan dahsyat juga nih. Coba dibaca Mas. All objectives experience, thought, image, feeling, sensations, and perceptions appears and disappears. But the experience of knowing or being aware never appears or disappears. It remains present throughout all changing experience, just as screen remains consistently present throughout movies. Nah, ini kan jelas banget Mas. Semua objek pengalaman di sini diuraikan, pikiran, itu objek pengalaman teman-teman. Gambaran, memori, apa yang terbayang ya kan, feeling, perasaan, sensasi yang menyangkut body kita kan, ya, pegal-pegal, kesemutan. Perception itu ya bentuk, suara, apa yang kita kalau kita buka mata. Appearance muncul, appears and disappear. Muncul dan hilang gitu. Tetapi pengalaman yang mengetahui atau keberadaan yang menyadari tidak pernah appears and disappear. Kan itu. Yeah. Sang subjek kan, dia tetap, it remain, hadir melalui semua pengalaman yang berubah itu. Seperti halnya screen tetap konsisten hadir pada gambar yang berubah-berubah. Ya kan? Seperti ini. Kalau saya buka laptop saya, teman-teman, pertama layarnya hitam kan? Hitam. Lalu muncullah gambar ini. Ada gambar Mas Himawan, gambar ini, gambar Sri Ramana Maharishi. Gambarnya bisa ganti-ganti. Tapi screen, background, nggak pernah berubah. Itu kira-kira. Kelihatannya mudah ya Mas ya? Kelihatannya Bang. Tapi kan ini masalahnya nggak setiap orang itu kayak Sri Rama Maharishi atau Plato, mungkin Socrates gitu Bang. Bisa merenung, menyendiri dan merenung gitu ya. Nah kalau untuk orang-orang yang nggak terbiasa merenung, tapi juga lebih terbiasa kesibukan sehari-hari gitu Bang. Kira-kira pintu masuknya itu apa sih Bang gitu Bang? Untuk self inquiry. Nah, kalau boleh ya, ini mungkin ada teman yang mau bertanya di sini. Mbak Wanti boleh? Halo Mbak Wanti. Mbak Wanti. Atau siapa barangkali yang mau ngasih konteks pengalamannya? Belum ada yang resen nih Pak. Mbak Rodia barangkali? Apa kesulitannya Mbak kalau mau praktek self inquiry kira-kira? Suaranya nggak kedengaran ya? Jelas. Mbak Rodia, mic-nya sudah nyala tapi belum ada suaranya Mbak. Udah gini aja. Masuk? Ya, oke. Masuk. Kalau saya pribadi karena berusaha mencari dan ingin diperjalankan, Mbak, akhirnya ketutup. Apa ya? Ketemunya justru yang saya cerita ke Bang Damai pada saat saya sakit.
Saya sakit waktu itu, nggak bisa nafas, batuk. Justru di situ saya baru ngerti, oh ini loh nafas yang dimaksud Bang Damai. Oh ini ternyata yang sakit itu cuma di luar. Yang di dalam nggak apa-apa, tapi memang butuh waktu, Bang. Butuh waktu, butuh apa ya? Mengendalikan ego itu tadi. Dan memang perjalanan itu untuk masuk ke situ kita tidak bisa minta. Berjalan aja. Nggak bisa minta yang, karena kalau kita minta, aku pengen Tuhan diperjalankan ke sana. Justru nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngerti juga. Jadi justru ngertinya pada saat saya sakit itu, saya benar-benar baru ngerti, oh ini yang dimaksud Bang Damai, apa namanya, layar. Yang dimaksud Bang Damai, nafas. Yang nafas itu bukan fisik. Yang sadar napas, yang sadar ya. napas, yang menyadari napas loh ya. Bukan Ya. napasnya, yang menyadari napas. Ya, jadi dari situ justru yang saya baru benar-benar merasa syahadat baru di situ, Bang. Itu aja sih kalau yang paling ini ya, paling jelek banget. Apa yang dirasakan, apa yang menjadi pengalaman Mbak Rodia ketika sudah standing gitu sebagai kesadaran itu? Intens damai atau apa? Tenang, Bang. Tenang, damai. Gimana ya? Ya kan lewat begitu aja sebetulnya gitu. Kalau kita mau mengamati, mau menerima, memang sulit. Menerima tuh sulit. Paling sulit tuh acceptance itu, Bang. Itu sulit banget. Saat itu ya, tapi maksudnya dengan butuh waktu untuk ternyata memang harus menerima gitu. Kita melihat, kita mengamati, ternyata ada juga yang mengamati, ada juga yang sang sadar itu tadi. Nggak bisa diceritain, Bang. Jadi saat itu yang pengen saya ceritakan ke Bang Damai aja saya ceritakan, tapi maksudnya mungkin tidak sama dengan yang di kalimat gitu. Ya, oke. Aku udah nangkap. Nah, dari makasih Mbak Rodia, Mas Himawan, dari pengalaman Mbak Rodia tadi, aku tahu sang sadar itu, background di balik napas itu, background di balik, ya kita sebut layar ya. Teman-teman suka istilah layar, terserah, layar realitas. Sang sadar, aku, silakan. Kalau kita sebut aku di sini bukan I thought ya. Aku pikiran, aku perasaan, aku memori, bukan itu loh. Ya, aku yang udah tidak berubah. Ya kan? Nah, pada saat Mbak Rudia mengalami aku yang itu, I am that itu. I am itu identik dengan damai itu sendiri. Nah, memang muncul lagi tuh si pikiran, compulsive thinking, pola pikir ingat. Tetapi setidaknya kita sudah bisa jadi penyaksi pikiran. Sudah bisa jadi penyaksi pikiran, saat yang sama tidak terganggu lagi dengan ombak pikiran ini gitu. Sebagaimana layar bioskop itu atau layar screen saya ini, ketika tampil di layar itu film pembunuhan, pemboman, layarnya tidak pernah rusak. Sedahsyat apapun ketika kita nutup mata, pikiran ini, pikiran itu, aku sama sekali tidak terganggu. Nah, disitulah kita mulai meneliti aku, sang kesadaran. Melalui praktek self inquiry itu, salah satu kualitasnya adalah identik dengan space, silent, damai, infinity gitu, oneness gitu loh. Nah, kalau ditanya pintunya, Mas Himawan tadi kan nanya pintu. Naturally,
Mbak Rodia itu sebetulnya mengalami satu proses namanya krisis, benar nggak? Derita gitu. Jadi Rumi kita kutip lagi nih. Pain, suffering itu adalah tempat cahaya muncul gitu. Ibarat kamar, ada titik di situ lubang, disitulah muncul cahaya. Nah, sebenarnya saat situasi normal begini, kita bisa tetap sadar sebagai sang sadar itu. Melihat keindahan. Makanya wajah lain dari aku itu adalah love, beauty. Kalau di Islam kan disebut Asmaul Husna. Itu sebabnya Mbak Rudia, para sufi, penganut wahdatul wujud, itu jarang menggunakan kata Tuhan gitu. Mereka lebih menggunakan wujud gitu, atau the truth al-haq gitu. Makanya cuman ini saya sendiri menghindar kalau ngomong kepada orang-orang pada umumnya. Di sini kita ngomong aja kan, itu forumnya kan memang dibuat untuk ini, self inquiry ini. Dialog kita di sini sudah nggak bicara kalau ini haram nggak, ini tuh nggak di sini itu banyak kajiannya itu. Di sini kita mau direct path. Tapi bukan itu kita salahkan. Ada bagiannya tadi kan udah dibilang, mereka yang belum praktek self inquiry langsung kepada intinya, itu otomatis dia akan ketarik kepada sadana, dualitas. Kalau dualitas ada malaikat, ada setan, pasti ada surga dan neraka. Bagi orang yang sudah sadar sang aku, surga neraka itu appearance. Di mana? Ya sebuah objek yang appears in your mind. Nah, ini kembali ke pertanyaannya Mas Norman. Bagaimana, Bang, kalau subconscious mind itu termasuk layar atau gambar? Nah, gini. Ini ada istilah dalam psikologi kan. Alam sadar, bawah sadar, dan seterusnya. Kenapa teman-teman saya sendiri lebih suka Vedanta langsung, nggak pakai itu. Seperti Jung kan akhirnya dia belajar Vedanta juga, Mas Norman. Gustav Jung. Gustav Jung itu muridnya Sigmund Freud gitu. Jadi pikiran itu masih appearance, mau dia subconscious, pokoknya apapun yang masih menampil itu berubah gitu. Temukan melalui praktek self inquiry, selidiki apa realitas atau apa diriku yang tidak pernah berubah. Silakan Mas Norman. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya juga berpikir memang seperti itu, apapun yang menampil pasti masih bentuknya gambar ya. Nah, cuman berikutnya saya mau menanyakan adalah tadi Bang Dame bilang bahwa apabila kita mau menyelidiki self inquiry itu menyelidiki ke dalam. Sementara itu kan dalam proses penyelidikan tersebut itu kan kita menggunakan pikiran. Dan kita nggak bisa lepas dari pikiran itu gitu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan pikiran, tapi kita harus mengeluarkan pikiran itu. Ya, oke. Saya dapat udah. Ya, itu Mas. Bang. Saya jawab ya. Thank you. Mas Norman, di beberapa pertemuan itu udah mungkin teman-teman bisa buka di YouTube ya. Kalau di Kang Abu itu saya suka kenalkan itu sifat pikiran kita itu bekerja dualitas dulu. Mau nggak mau kita pakai pikiran dulu. Ya. Nah pikiran kita itu ada objek, ada subjek Mas. Nggak bisa nggak, pikiran itu ngertinya harus ada objek, ada subjek. Kayak ginilah ya. Gitu ya. Ini Mas ya. Objek, subjek. Nah objek ini appearance kan, menampil. Bentuknya apa?
Yang pertama kita sebut dunia, Mas. Begitu Mas Norman membuka mata, yang kita lihat ya dunia. Dunia itu sebetulnya persepsi loh. Ya. Ya, Yes. dunia itu persepsi. Bisa bentuk, bisa suara, bisa juga aroma, itu semua persepsi. Persepsi bukan pembicaraan di warung kopi ya. Begitu Mas Himawan nutup mata, misalnya Mas Himawan sekarang lihat badan kan, itu persepsi juga. Lihat badan, lihat perut agak buncit misalnya kan gitu. Betul. Terus Mas Norman misalnya nutup mata. Maka badan yang tadi kelihatan bentuknya itu menjadi gambaran mental, benar nggak? Yes. Ya, oke. Kalau ada pegal-pegal ataupun lapar, kita nutup mata nih. Itu namanya sensing. Makanya body itu kaitannya dengan sensing. Ini pun masih objek perhatian. Oke? Oke. Dapat ya? Dapat. Lalu kita masuk lagi kepada yang lebih halus. Gambaran muncul, Mas. Itu memori, benar nggak? Yes. Makna itu muncul lagi di layar itu. Perasaan, gitu ya. Banyak di sini itu. Setan, apa Gondorowo, mohon maaf, bahkan Tuhan pun jadi konsep. Iya enggak? Yes. Muncul sebagai gambar-gambar makna, ini bisa filsafat kerjanya di sini. Ini semua masih experience sebagai objek yang diperhatikan. Yang orang suka lupa, Mas. Kita kan masih attention to object. Objeknya world, body, and mind. Kita sekarang balik, Mas. Attentionnya to subject, coba. Ini masih nutup mata nih kita. Tiba-tiba saat attention kita to subject, kita diam. Itu yang dilakukan oleh René Descartes, bapak filsafat modern abad 16, Descartes. Aku berpikir, maka aku eksis, katanya. Cogito ergo sum. Sebetulnya di bukunya itu kan itu judulnya meditation. Sebetulnya yang orang suka lupa, René Descartes juga sadar sebelum dia berpikir, aku sadar sebagai sang sadar. No form, nggak ada bentuk gitu, nggak ada objek gitu. Itu Mas Norman. Nah, saya juga praktek Mas Norman. Kan kita lihat ada orang meninggal kan, ya. Mas Himawan, Mas Norman juga beberapa waktu kemarin kan ibu meninggal kan. Saya juga selidiki Mas Norman. Saya nutup mata nih, saya tanya, ask to yourself. Kalau saya mati, ya kan gitu. Saya nanya sama diri saya, aku apa ya saat tubuh ini berakhir? Aku tanya gitu. Ya biasanya kalau udah kayak gitu ntar kembali lagi ke dogma, Bang. Ajaran agama yang masuklah ke akhirat macam-macam. Enggak. Mas Norman, aku enggak gitu lagi. Itu kan pikiran. Ketika kita terjebak pada dogma-dogma itu tanpa melakukan penyelidikan, ya akhirnya begitu. Kalau saya self-inquiry begitu. Ilmu dari dogma itu saya jadikan referensi, tapi saya selidiki, saya cari tahu hakikatnya. Ternyata saat mati itu terjadi, apakah aku masih ada? Ada kesadaran gitu. Sama seperti kita lagi tidur, Mas, tidur pulas. Saat kita tidur pulas, nggak ada aktivitas pikiran. Aku ada nggak? Ada. Absence of object gitu. Nah, tapi pikiran, dia selalu menganggap ada itu kalau ada objek gitu. Layar kosong itu kan ada kan? Yes. Nah, itu loh Mas. Nah, disitulah Mas Norman tiba-tiba saat sadar sebagai sang kesadaran. Oh, gini loh yang dimaksud silent gitu loh.
Itu yang Sorry Bang, disebut. pelan-pelan dulu Bang. Jadi kalau misalnya tadi kan masih berfokus di objek, saat ini kita kembali ke subjek. Nah pada saat praktek yang merubah arah pikiran tadi, Arah menuju ke perhatian, sebut aja. Arah perhatian. arah perhatian dari awalnya ke objek, itu menuju ke subjek, itu kan masih ada pikiran di situ ya? Nggak ada lagi. Dia diam. Dia nggak beraktivitas lagi. Jadi tuh kayak bengong aja gitu, Bang. Yes, itu dia. Bengong yang asik, bengong yang damai gitu. Oke. Itu Jadi memang namanya kosong pikirannya. Justru dead, you are dead, itu kamu. Oke. Jadi kalau saya menemani orang self inquiry offline, Norman, kayak kita sekarang, saat dia tiba-tiba bengong, dia terdiam, dia senyum. Saya bilang sama dia, Mas Norman, you are dead, kamu itu. Jangan lupa ya. Terus datang lagi pikiran, datang chatting, kapan bayar utang. Sekarang dia udah sadar, itu cuma appearance. Tapi sudah standing as awareness. Itu namanya latihannya itu masih Mas Norman, berkuat. Kita jadi eling lan waspodo. Bang, bisa nggak kalau misalkan segala sesuatu tindakan yang kadang-kadang misalkan aku nggak mempunyai memori terhadap tersebut, itu adalah saat tersebut, Pak, Bang. Maksudnya saat itu subjek mengendalikan dari pikiran kita. Maksudnya gini, kadang-kadang saya suka ngerasa nih, yang gampang istilahnya gini deh, kita melakukan sesuatu yang otomatis, itu kita nggak mikir lagi. Nah, tapi kita lupa, tadi kok saya bisa begitu ya, kayak gitu. Nah, itu apakah memang di frekuensi itu memang pada saat itu, atau memang hanya karena terlalu biasa, jadi otomatis sehingga tidak ada unsur pikiran, sehingga tidak terekam di memori gitu, Bang. Gini, Mas Norman. Seperti misalnya kita malam ini Zoom. Ya kan? Hadir 41 orang, berarti 41 gambar. Oke? Yes. Gambar itu appearance, benar nggak? Betul. Ya. Sebelum gambar itu menampil, yang ada layar screen. Yes. Yes. Nah, begitu gambar menampil, apakah gambar itu bisa nongol sendiri? Maksudnya, iya. Maksudnya, Iya. gambar itu nongol tanpa ada screen bisa nggak? Oh, nggak bisa. Harus ada Nggak penampakan. bisa. Harus ada layar. Bahkan Harus ada. gambar itu adalah layar yang menampil sebagai gambar. Yes. Jadi, kalau kita sudah sadar yang real, yang hakiki adalah layar, apapun yang berganti-ganti menampak di layar, nggak mengganggu kita lagi. Jadi sedih itu penampilan kesadaran dalam bentuk pikiran, dalam bentuk perasaan. Jadi saat aku sadar, sang sadar itu, maka semua yang menampil itu adalah penampilanku. Besar. Yes. Bisa, saya kan sering bilang tuh Mas Norman, kalau orang tidur pulas, kita nih biasa, kita menganggap itu tidak sadar. Padahal tidur pulas itu, kan saya tanya, tadi malam gimana tidurnya? Tidur pulas. Loh, kok tahu? Siapa yang mengetahui keadaan tidur pulas itu? Dan itu bukan memori, Bang? Bukan, nggak ada memori lagi. Makanya Mas Norman, kalau kita udah sering sadar sebagai sang sadar, ini semua hanya ya kayak ombak aja. Tapi ombak itu tetap laut gitu. Nah, silakan Mas Norman, selidiki aktivitas sehari-harimu secara partikular. Nanti kamu akan bengong sendiri. Wah, kemana aja saya selama ini ya gitu. Oke.
Dan kamu bisa senyum sendiri, damai. Itu yang saya alami 2006. Saat saya intens sadar sebagai sang sadar yang bernapas. Itu beberapa minggu saya itu. Kayak, ya orang bilang kayak senyum sendiri kok, bahagia gitu. Jadi kalau ada sedih, kita sadar ini cuma datang dan pergi. Nggak permanen. Senang yang appearance in mind juga nggak permanen. Ya udah, saat senang itu datang, nikmatin. Tetapi still alert gitu. Oke, Bang. Oke. Selidiki sendiri, Mas Norman. Itu gunanya dialog kita malam ini. Kita tetap hormati dogma-dogma orang gitu. Tapi kita udah nggak terlalu ketipu. Dogma itu akan menjadi penting buat orang kalau dia nggak mau menggunakan pikiran dengan tajam. Buat orang awam pakai dogma. Dia butuh dogma. Tapi tidak permanen. Kalau era sekarang, Mas, kalau nggak dikasih self-inquiry, wah agama itu dijauhin. Asal mula agama kan ketika orang belum matang secara perenungan. Dia butuh orang lain membantu dia merenung. Ya udah deh, gua manut aja deh. Itu asal muasal agama. Dan itu bagus, karena kebanyakan orang kan tidak menggunakan praktek self-inquiry. Nabi menyebut, tafakur sejenak lebih baik dari ibadah 100 rakaat. Tafakur yang dimaksud adalah penyelidikan yang tajam. Saya juga latihan, Mas Norman, ketika saya sakit. Oh sakit nih, saya tutup mata. Saya selidiki rasa sakit itu. Oke, tapi nggak protes, saya selidiki. Tiba-tiba begitu attention saya kepada yang mengamati sakit. Saya menonton si sakit itu. Ada aku. Begitu saya sadar sebagai penyaksi. Tiba-tiba sakitnya gone. Sakitnya gone atau rasanya abang terhadap sakitnya itu hilang, Bang? Hilang beneran juga. Secara fisikal hilang? Iya, tidak terasa. Dan tiba-tiba terjadi proses penyembuhan. Itu kan yang dilakukan guru-guru sufi ketika dia mau dioperasi. Nggak dibius. Karena sudah sangat tangguh kesadarannya kepada sang saksi. Nggak pakai dibius, Mas. Tapi kita kan belum nyampe ke situ. Kita kan cemburu aja masih ribet gitu kan. Macet aja masih ribet kita. Tahu diri lah kita. Masih banyak attachment pada objek-objek gitu. Ya itulah sebetulnya drama kehidupan. Tapi saya pribadi masih bawa Mas Norman. Saya latihan tuh. Teman-teman di sini yang sudah mulai mendapatkan praktek ini ya. Silakan mandiri gitu. Itu gunanya forum ini. Gak ada habisnya pembahasan ini. Karena di sini nggak bisa dogma gitu. Coba Mas Simon bisa cerita nggak pengalamannya mungkin beberapa waktu. Mungkin bagi orang itu biasa. Tapi bagi Mas Simon itu luar biasa. Boleh Mas Simon? Ya, Praktek self-inquiry. Kalau dulu awalnya kan Bang Dame itu saya kenalnya lewat neti-neti dulu Bang. Nah neti-neti itu ngebantu la ilaha kan, ya tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu realitas-realitas apapun itu ya. Jadi kan neti saya bukan ini, saya bukan itu yang dilatih kan. Saya bukan tubuh ini ya terus sampai ujung nggak ada lagi sisanya. Nah yang terakhir itu adalah siapa yang mikir aku bukan ini bukan itu. Itu yang mikir itu juga nggak ada. Itu langsung jadi space bang. Terus kosong. Kosong. Karena aku tuh siapa? Udah nggak ada papang, udah nggak ada lagi aku. Jadi begitu saya nyebut aku aja udah nggak ada form apa aku yang ini ya persennya sudah dihilangin. Gitu. Waktu itu saya lewat self inquiry. Nah, eh, kalau kalau Rupert kan pakai layar itu tadi itu lebih itu juga menjelaskan bahwa ya kita layar gitu yang appears itu ya tampilan-tampilan aja gitu. Gitu.
Nah, kalau Bang Dame tanya itu pengalaman saya pernah share yang di Sala itu ya, Bang. Jadi saya berenang, saya nggak bisa berenang ya. Main ini aja, meluncur-meluncur gitu. Biasanya kalau cuma sedada bisa berdiri ya meluncur, habis itu berdiri. Nah, satu saat itu saya kecelakaan meluncur bulan Juli lalu tuh di Bali tuh. Tahu-tahu saya berdiri di kedalaman yang 3 meter. Jadi nggak ada dasarnya. Kaget Bang, panik udah mau mati memang itu. Udah nggak habis, napasnya habis, nggak bisa berdiri udah itu. Jadi badan otomatis survive, cari cara untuk menyelamatkan diri ya. Ya alhamdulillah sampai ke pinggir. Nah, sejak baru awal-awal saya ditolong terus saya di kamar itu narik napas aja, nahan napas itu saya udah tenggelam lagi di air. Itu trauma kan, trauma. Narik napas gini, otot sedikit bergerak udah nyemplung lagi di air, Bang. Nah, di situ saya self inquiry. Jadi saya masuk ke dalam, saya saksikan itu pengalaman berkali-kali agar saya lebih jelas bahwa ada pengalaman, ada emosi. Ada pengalaman dan emosi. Dan saya lihat space, Bang. Saya lihat ruangan. Saya ada di ruangan, saya aman. Saya sekarang ada di ruangan, saya aman. Memorinya ada di kepala, udah jadi satu gambar. Ada emosi di dalamnya. Nah, itu antara memori, gambar, dan emosi lama-lama terpisah. Terpisah bahwa saya bukan memori itu. Gambar itu appears ada di memori saya, tapi ya appears aja gitu. Nggak ngaruh gitu ya. Karena saya bukan itu, saya bukan memori ini gitu. Saya ada di ruangan ini sekarang, saat ini, gitu ya. Sekarang dan saat ini, jadi baik-baik aja gitu. Nah, self inquiry itu menolong saya dalam waktu singkat. Hilang itu. Trauma hilang sama sekali. Jadi cukup mengagetkan juga buat istri saya ya. Udah habis itu langsung makan siang saya keluar, nggak ada masalah. Ngelihat kolam renang ya biasa aja. Jadi memisahkan antara memori ya kan dengan aku gitu yang menyaksikan itu ya itu udah jadi keterampilan sendiri Bang. Jadi itu yang udah terbiasa karena memang kalau saya tadi Mas Norman mungkin bingung kan mikirnya gimana. Nah, itu saya dari neti-neti dulu sih. Saya bukan ini, saya bukan itu. Jadi sering gitu. Kalau di Islam la ilaha illallah gitu. Tapi dengan satu pengertian itu tadi. Saya bukan itu, saya bukan itu gitu. Mas Gitu. Imawan, itu Ya. pemisahannya seperti itu akhirnya berlangsung konstan terus apa nanti hilang juga? Maksudnya kesadaran tersebut gitu. Apakah naik turun gitu istilahnya atau memang stabil aja? Kita setiap ada peristiwa langsung otomatis bisa memisahkan yang Mas Imawan alamin sekarang. Kalau sekarang gini, kalau saya kan sudah menyelidiki pengalaman itu ya. Kalau pengalaman yang di kolam itu udah jelas nggak muncul lagi, Bang, Mas Norman. Jadi nggak ada traumanya. Nah, kalau misalnya ada kejadian sehari-hari, oleng ya bisa. Kemarin terlambat janjian aja. Iya, kita udah diskusi itu. Buru-buru itu udah deg-degan itu. Karena janjian jam 10 baru dari berangkat gitu ya. Jadi itu juga saya selidiki gitu. Yang khawatir nih siapa gitu. Yang dikhawatirin tuh apa? Jadi semua imajinasi kan image ya. Saya khawatir image nanti diomelin orang lah, diapain. Ya image itu pikiran gitu. Jadi begitu saya pisah antara saya yang sadar, ya nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa itu. Gitu. Dramanya nggak ada gitu Mas Norman. Itu aja sih. Setidaknya gini, Mas Norman ya. Bila teman-teman di sini pernah punya pengalaman traumatik, Mas Imawan kan ke kolam renang. Ada orang mungkin pada kucing, pada tikus,
pada debt collector gitu, pada seseorang gitu kan. Begitu disebut nama itu langsung tegang gitu. Nah, ini menjadi objek, jadi praktek self inquiry teman-teman yang malam ini mendengar ini. Nggak bisa kita titip ke orang untuk menyelesaikan itu. Kita harus sendiri yang melakukan. Nah, setidaknya dari cerita Mas Himawan tadi, itu sampai ke rumah sakit loh, Mas Norman, Mas Himawan itu sampai dibawa ke rumah sakit loh. Jadi, nah, karena sudah tahu praktek self inquiry ini, Mas Norman, dia langsung selidiki di imajinasi dia. Even pada saat napas pun dia kayak masuk ke kolam renang lagi, kayak orang yang dihipnotis gitu, berasa tenggelam gitu. Jadi begitu Mas Himawan mengalami itu, beberapa hari kemudian dia ngontak saya, Mas Himawan, Mas Norman, wah pingin ngobrol sama Bang Dami cerita ini. Mungkin bagi orang biasa, tapi setelah dia selidiki, dokter mengatakan oke secara fisik, ya dia ngetes ke kolam renang, nggak nongol lagi tuh si trauma. Nah, terus Mas Norman nanya, apakah ada di kehidupan, area kehidupan lain itu akan langsung standing gitu? Tadi baru dicerita. Itu kemarin kita bahas juga. Kita kan kadang kalau presentasi kan di sini di pola pikir kita kan ada pola harus begini, harus perfect. Nah, begitu kita sudah belajar seperti ini, suluk, kita nggak usah lagi pakai pola itu, Mas Norman. Kita harus mulai, oke, ini si ketakutan datang. Si panik datang. Si ragu-ragu datang. Kita sudah langsung menyelidiki. Semakin sering kita praktek seperti itu lama-lama kita mulai standing. Gitu loh, Mas Norman. Oke, yes. Dapat ya? Misalnya nih, Mas Norman. Dapat. Kayak sebetulnya hari ini mudah-mudahan one day teman-teman mulai terbiasa. Ini kan rekamannya ini nggak ada mukanya teman-teman. Mukanya itu saya sama Mas Himawan aja. Jadi amanlah suara aja gitu kira-kira. Jadi kalau waktu saya ke tempat guru muji di India dan di Portugal, atau saya ikut Rupert Spira, ada 600 orang, misalnya 2.000 orang. Itu satu orang itu bisa dibahas 30 menit, Mas. Nah, yang mendengarkan itu merefer pada pengalamannya. Oh, saya pernah begitu. Begitu orang yang dibimbing self inquiry itu dapat sang akunya sadar, dia ketawa. Oh, gitu ya cara prakteknya gitu. Yang lain juga merasakan gitu. Oke, yes. Gitu, Mas. Kita tetap tidak mengatakan dogma-dogma itu salah ya, Mas. Tahu tadi saya udah katakan, tidak semua orang berani self inquiry. Makanya butuh kejujuran, open, rendah hati. Tapi begitu tahu prakteknya, udah, ini kayak kunci Inggris. Semua yang disebut masalah itu selidiki langsung. Setan itu apa sih? Selidiki. Oke. Siap, Bang. Gitu Thank ya. you, Bang. Thank you, Mas Norman ya. Thank you. Wow. Ada pertanyaan nggak nih? Kayaknya tadi ada ya. Oh, ini ya. Bu Puji ya. Siapa Ya. dulu mau dibaca, Mas? Ya, ini siapa? Pak Hesti ya. Terjawabnya doa-doa kita dalam bentuk apapun, apakah itu merupakan hasil dari self inquiry, Pak? Begini. Kalau kita nyebut doa, teman-teman, itu ada dualitas doa itu. Ya. Jadi ada saya sebagai individu yang merasa terpisah dari Tuhan. Karena itu saya butuh doa, meminta, memanggil gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau diurai secara konsep ini suka disebut ini personal prayer. Gitu. Niscaya kalau kita meyakini kita terpisah dari ya kita sebut Tuhan, otomatis ada doa. Oke? Nah, kalau kita merujuk pada Quran yang tadi, bahwa hakikat sholat itu adalah ingat sang aku.
Maka kalau kita sudah terhubung dengan sang aku, akunya Allah, dan akunya Allah itu adalah juga aku hakikat kita. Maka kalau terjadi sesuatu, oh kok ini terjadi? Ya karena memang yang menggerakkan semua ini adalah Alhamdulillahirabbil alamin kan. Segala puji bagi Allah, sang pengatur alam semesta. Justru paradoknya begitu kita nggak ada ego, kosong. Itulah doa tertinggi gitu. Nah di level itulah doa itu adalah zikrullah gitu. Nah sekarang pertanyaannya lagi. Kalau saya mau mengingat seseorang, apanya yang saya ingat? Mukanya secara fisik, kualitasnya, karakternya. Atau misalnya saya tanya satu ibu-ibu. Ibu kalau ingat suami yang diingat apanya? Mukanya, dompetnya atau apanya? Gitu. Atau kenangan yang kita disakiti gitu. Nah itu kan penyelidikan lagi. Nah kalau kita ingat Nabi Muhammad, apanya yang kita ingat? Mukanya nggak tahu. Nah disitulah mulai ada clue-nya Mas Imawan. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi, Muhammad sang terpuji, utusan Allah. Jadi apapun yang mengingatkan kita, apapun penampilan Mas Imawan, yang mengingatkan kita pada Allah, itu adalah utusan. Nah, makanya bentuknya nggak ada Mas, dalam konteks hakikatnya. Dia disebut cahaya. Jadi Muhammad Rasulullah itu appearance sebagai penampilan Tuhan gitu kira-kira. Jadi kalau tiba-tiba kita berdoa, kok doa saya terjawab ya? Ya, itu utusan Tuhan kan. Jadi kalau kita ditolong orang, kalau kita sudah sadar hakikat, kita tidak lagi melihat sosok dokternya gitu yang menolong. Tapi Tuhan menampil, menyamar dalam bentuk dokter gitu. Iya enggak? Sejalan dengan Quran juga tuh. Fa'aina matuallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah. Nah, ini kan harus jadi habit gitu. Jadi makom. Makanya tadi Mas Simon bilang praktek, praktek, praktek. Sampai dia nanti jadi otomatis gitu. Nah kalau sudah otomatis begitu disebutlah itu sebagai orang yang bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Oke, lanjut. Bu Puji ini. Oke. Iya, betul. Ya, setiap kali ke-trigger bisa jadi bahan buat praktek self-inquiry ya, Bang. Gitu ya. Ya, ya. Ya, betul. Silakan, ini asik banget tuh nanti. Justru cerita teman-teman nanti itu akan membuat kita saling menguatkan gitu. Kalau kita menghindar dari satu problem misalnya, menghindar untuk praktek self-inquiry, ya sementara kita nggak ketemu problem itu, besok dikirim lagi. Itu namanya karma. Ya, kalau kita pakai pinjam istilah karma, itu siklus. Datang lagi, datang lagi. Gimana caranya keluar dari karma itu? Self-inquiry. Nah, di dalam praktek self-inquiry itu kita ada satu momen acceptance. Oke, aku terima cerita ini, aku temukan pembelajarannya, aku saksikan kehadiran Tuhan pada fenomena itu, sampai aku sejati hijrah gitu. Karena kalau aku hijrah kabur, di pikiran masih ada lagi gitu.
digendong lagi tuh. Diuji lagi, diulang lagi. Badan ini berakhir, diulang lagi. Makanya self inquiry ini juga membuat kita praktek untuk tauhid. Gitu. Siapa lagi? Denayu mau bertanya atau sharing? Assalamualaikum Bang, apa kabar? Ya, baik. Mau apa ya? Nggak ada Cerita bertanya. saya rame banget Bang, kayak sinetron. Apa ya? Jadi kalau menjelaskan tentang self inquiry ini sih dahsyat banget kalau buat saya, karena saya perjalanannya dulu dari suffering ya Bang ya, dari suffering, terus tapi tetap belajar kan, jadi mencari kemana-mana, sebutlah banyak deh tempat nyarinya gitu. Tapi ketika ketemu Bang Dame, self inquiry, dialog maya, ini sinyal saya jelek ya. Kedengeran nggak? Langsung ke core-nya, langsung ke inti gitu ya Bang ya. Jadi puzzle-puzzle yang dulu dikumpulin tuh kekumpulnya di sini gitu. Makanya ketika dikasih fenomenanya lumayan besar beberapa bulan yang lalu sempat cerita juga ke Bang Dame, tapi nggak terlalu detail ya Bang ya. Waktu itu kan saya bilang lagi disentil Bang, kata Bang Dame, oh ya self inquiry terus ya katanya. Sebenarnya ceritanya lumayan rame Bang. Jadi sampai ada yang viral-viral itu diceritain nggak Bang sama Mas Abi dan Mas Hasan? Ya. Ya. Tapi alhamdulillahnya penerimaan untuk satu hal besar itu juga jadi udah aman lah ya. Sebutlah aman. Karena kita udah masuk ke wilayah hakikat itu. Terus sampai adanya karena lumayan besar lah ya, sampai ditanyain orang gimana-gimana, tapi mereka malah aneh karena ngelihat sayanya yang udah tenang gitu. Malah kebalikannya saya yang nenangin mereka, karena kan semua keluarga besar hubungin gitu, terus loh kok kamu baik-baik aja katanya gitu. Justru kan mereka yang bingung, akhirnya kita yang ngejelasinnya cuman dengan diam dan tenang itu, justru mereka malah sedikitnya bertanya apa yang saya pelajarin gitu lah. Terus sampai ada di titik mengalami atau merasakan apa yang dibilang Rumi tentang perpisahan adalah hanya untuk seseorang yang melihat lewat matanya. Karena kalau lewat hati kita semua nggak pernah berpisah, kita satu gitu. Jadi ketika ada oh ya Bang, akhirnya kan saya tuh ikut jejaknya Mbak Rodiah tuh, akhirnya pisah juga. Nah, tapi mengalami perpisahan itu ya tidak perpisahan. Ya kita kan hakikatnya satu, jadinya enak, enjoy gitu. Malah tetap mendoakan, tetap baik, nggak ada, sebutlah kalau misalnya ada perceraian itu adalah sesuatu yang apa ya, nggak ada, malah nggak ada itu kan gitu. Itu juga nggak ada gitu. Jadinya ya baik-baik aja, malah lebih dalam, sebutlah lebih dalam cintanya gitu. Ya gitu aja sih Bang. Ya, jadi dari cerita Denayu tadi, saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa drama dunia ini ya sebenarnya begitu-begitu aja.
Nah, bedanya kalau kita sudah praktek self-inquiry, sudah belajar seperti ini, drama itu kita lihat secara berbeda. Pertama, kalau kita tidak nyaman dengan drama itu, ya mungkin karena emosi kita, ada status sosial, ada persepsi sosial yang harus kita hadapi, family. Tapi kalau kita sudah tahu yang hakiki, itu datang dan pergi kok. Kita sering melihat kok Verdi Sambo ntar juga lewat, misalnya, ataupun fenomena ini ntar lewat juga. Kita kan bukan selebriti yang parah-parah juga gitu. Itu aja lewat juga gitu. Segitu mudahnya gitu. Nah, kalau sudah paham permainan itu, kita sudah belajar begini, nggak terbawa kepada drama-drama yang macam-macam itu. Ya tentu kita appropriate juga menyikapinya. Kita ikutin hukum-hukum duniawi yang berlaku. Tapi dalamnya kita tenang gitu, standing gitu loh. Gitu ya. Nah jadi kedua, pada waktu kita memilih apapun, itu hanya mengubah orbit-orbitnya aja ataupun substansi dari peran yang menampil itu. Secara substansial kita satukan gitu. Tapi begitu di penampilan, kita harus menyesuaikan diri dengan peran-peran sosial, Denayu. Ya kan? Tapi harus jujur kita. Kita perlu jaga juga kemerdekaan jiwa kita dalam setiap fenomena itu. Karena hanya orang yang merdeka yang bisa enjoying ataupun standing gitu. Tenang menghadapi drama-drama itu. Itu kira-kira. Jadi satu lagi saya ingin katakan, jangan mau didikte persepsi sosial gitu. Tapi bukan berarti petantang-petenteng juga gitu. Kan kita di sini mau otentik teman-teman. Kalau kata guru Sri Ramana Maharishi, be as you are. Bukan jadilah dirimu. Itu motivator juga begitu. Jadilah dirimu itu jadi person Mas Himawan. Tapi jadilah apa adanya kamu. Sahaja, fitrah gitu. Ya kalau kita di sini ketemu sahabat-sahabat jiwa yang apa adanya gitu. Enggak pura-pura gitu loh kira-kira. Bayangin kalau kita serumah tapi hidup pura-pura, kan itu enggak asik. Ya kan? Banyak acting gitu kira-kira. Ya kan? Gitu. Ya, oke Denayu, thank you. Mudah-mudahan udah bisa ambil pelajaran dari situ dan juga bisa hijrah takdirnya gitu kira-kira ya. Bisa lebih sadar menjalani apapun, apa kata orang itu kan nanti juga lewat gitu. Amin Bang, Good. makasih. Oke, thank you Mas Himawan. Gimana? Ada lagi? Terima kasih loh teman-teman. Alhamdulillah. Kalau mau mengulang menonton ini, nanti kita upload di YouTube ya. Insya Allah. Ada Mbak Puji lagi. Mas Himawan? Nggak kedengaran? Ya, dari Mbak Nadra nih ada nih, Bang. Boleh Ya. jelasin lebih detail mengenai neti-neti, bagaimana mengaplikasikannya gitu. Oke, neti-neti ya. Neti-neti. Neti-neti itu istilah dalam tradisi Sangsekerta, tradisi Vedanta. Kalau di Islam itu la ilaha, teman-teman. Jadi, misalnya kalau kita tanya pada diri kita, siapa Tuhanmu gitu ya. Marrob buka gitu. Siapa yang ngatur hidupku? Suami gitu. Jabatan gitu. Gitu kan kira-kira. Jadi pertanyaan siksa kubur itu sebenarnya udah terjadi sekarang. Marrob buka. Siapa Robmu? Siapa yang nggak? Rob itu kan yang mengatur. Ya kita jujur aja. Apa yang mengatur hidup kita? Oh ini bukan lah. Ini bukan. Ini bukan gitu. Sampai pada satu titik ketika tidak ada lagi yang kita patuhi, kita ikutin, lagi duduk diam nih Mbak.
Yang tersisa apa? Nah, yang tersisa itu tadi Mas Himawan nyebut itu, dia mengalami I am space dulu. Aku adalah space. Space itu tanpa batas. Bukan ruangan ya, space. Itulah hening, suwung. At the same time, space itu adalah peace. Nggak ada objek. Yang ada hanya hening gitu. Tadi Mas Norman nyebut, jadi itu bengong, Bang. Ya boleh dibilang bengong itu. Bengong yang asik gitu. Kebengongan spiritual atau apa gitu. Gitu. Jadi boleh juga nanti Mas kita pertajam lagi praktek neti-neti ya. Hari ini kita menekankan self-inquiry-nya dulu. Boleh. Mungkin nanti pertemuan kedua boleh kita bahas tuh neti-neti Mas. Ya, Boleh. karena itu penting banget neti-neti ya. Kita coba cari teks nanti dari beberapa guru yang mengajarkan neti-neti. Iya. Rekamannya nanti ada di akunnya Bang Damai ya, YouTube ya, Bang. Ini ada yang Ya, tanya. ya. Terus ada pertanyaan, Bang, ini Mbak Sandra ya. Sejauh mana kita mesti menerima sebuah fenomena dan batas bahwa kita mesti mengupayakan yang ideal menurut persepsi kita. Sebetulnya di sini ketika kita punya ekspektasi sisi ideal menurut persepsi kita itu kan sudah ekspektasi ya. Apa batasannya gitu ya? Ketika ada menuntut gitu di situ, ya dalam konteks menuntut itu di situ ada temannya tuh Mbak Sandra, suffering. Jadi sejauh mana kita bisa menerima sebuah fenomena, dan nah fenomena itu kan apapun yang menampak teman-teman, begitu kita nutup mata nih, ya meditasi. Fenomena pindah kemana? Ya pikiran kan. Liatin tuh di pikiran. Selidiki. Apa batasnya saya menerima fenomena itu? Coba bawa fenomena yang tadinya katakan di luar, di world, di dunia, sekarang pindah ke di benak. Sejauh mana? Sejauh kita sadar bahwa itu cuma appearance, nggak hakiki. Gitu. Karena pada dasarnya orang yang sudah sadar aku sejati itu tidak ada lagi ideal menurut ini, menurut itu, nggak ada. Semuanya itu justru indah gitu. Learning gitu. Nah yang nanya batasan-batasan ini kan pikiran tuh. Dia masih terjebak di pikiran tuh. Itu ya Mbak ya. Mbak Puji nih. Mbak Puji. Sharing nih. Sedikit lah. Sedikit ikut sharing ya Bang. Momen self-inquiry betul membawa kita pada acceptance, kerendahan hati, welas asih, nggak lagi blaming dan judging orang atau keadaan. Karena jadi sepenuhnya aware bahwa apapun yang terjadi, ya memang perlu terjadi. Nah ini emang begitu ya, peristiwa itu memang terjadi ya memang terjadi aja gitu. Siklus pola akan terus berulang sampai kita mau wake up dan keluar dari pusaran dengan self inquiry. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi peristiwa itu yang harus terjadi memang terjadi aja ya Bang. Jadi kita cuma mengamati aja kan sebenarnya. Iya, iya. Nah, pada waktu teman-teman sudah bisa mengamati, aku sudah bisa mengamati, terjadi dan terjadilah. Kalau Pak Paji itu ada bukunya 3 jilid itu. Judulnya ini Mas Imawan, Nothing's Happen gitu, nggak ada yang terjadi gitu. Tapi itu butuh apa ya, butuh kedalaman perenungan itu. Kalau udah nyampe ke situ, nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, katakanlah kita sudah bisa di momen tertentu, sudah bisa jadi penonton terhadap drama kehidupan itu, baik yang menampil secara fisik, menampil secara digital dengan sosmed, menampil secara imaginal in your mind, kita udah bisa jadi penonton, sudah tidak terganggu. Ada satu momen nanti kita akan ada panggilan dari dalam, dorongan, dikasih antusias,
ikut berpartisipasi dalam permainan itu. Ikut berpartisipasi dalam panggung sandiwara itu. Tetapi bukan lagi ego, tapi sudah jalan dharma. Itulah cinta kasih. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Dan itu kita tidak ada tuntutan hasil. Saya melakukan ini supaya nggak ada. Do the best. Hasilnya biarkan orkestra semesta yang akan mengatur gitu. Itu pengejawantahan praktek penghayatan alhamdulillahirabbil alamin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita khatamin pelan-pelan itu. Ada yang terjadi fenomena alhamdulillahirabbil alamin. Terjadi alhamdulillahirabbil alamin. Sampai betul-betul khatam. Kok kamu ada penonton nggak marah-marah? Gimana ya? Karena sudah saya ngelihat soalnya itu yang atur Rabbul Alamin gitu. Bukan sebagai dogma ya. Bukan sekedar dogma, tapi penyaksian gitu. Itu melalui praktek self-inquiry. Thank you, Mbak. Oke, Mas Simawan. Kasih loh teman-teman atas kehadirannya. Kita di sini belajar bersama. Insya Allah nanti rekamannya ini akan kita upload. Teman-teman bisa ulang-ulang lagi. Next pertemuan kita coba perdalam neti-neti Mas Simawan. Insya Allah. Ya, boleh. Silakan Mas Simawan. Ya. Kasih kesimpulan sedikit. Iya. Ya, tadi pertanyaannya semuanya menarik ya Bang untuk kita jadiin renungan gitu ya. Kan intinya tadi kalau dengan self inquiry itu kita standing gitu. Jadi formless lah, kita nggak mengambil bentuk. Saya bayanginnya Rupert yang bilang begini. Kita tuh kayak puzzle gitu. Ada bentuk-bentuknya. Kadang-kadang kita kalau kita punya bentuk tuh kayak kita menuntut harus ada bentuk ini yang cocok sama saya gitu. Tapi semakin formless, cair gitu. Apa aja yang datang silahkan monggo gitu ya. Gitu. Kira-kira jadi enggak. Kalau tadi kita ngomong space kan di space itu boleh apa aja ada ya. Boleh apa aja hilang, boleh aja apa aja hadir gitu ya Bang ya. Kira-kira kan gitu. Jadi intinya tadi self inquiry itu adalah memang tools ya. Abu Marlo tuh bilangnya kunci Inggris Bang. Cara untuk kita benar-benar pulang gitu, pulang balik kesadaran bahwa kita tuh adalah yang menyadari itu bukan personality yang sedang ribet ini gitu. Itu kira-kira Bang. Iya. Oke, alhamdulillah. Makasih teman-teman. Terima kasih banyak. Insya Allah kita bertemu lagi 2 minggu lagi ya Mas Simawan ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya. Kita Thank akan you Bang berjalan Damek, itu. Mas Simawan. Thank you teman-teman. Makasih banyak. Terima Assalamualaikum. kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alhamdulillah. Iman.